Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Nuraini dari absen 15 dari Prodi PGMI 3J. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat mengenai inovasi pengembangan kurikulum. Di inovasi pengembangan kurikulum ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama, program jarak jauh. Yang kedua, manajemen berbasis sekolah. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual. Yang keempat, esensi inovasi. Yang kelima, saluran komunikasi. Keenam, faktor waktu. Ketujuh, sistem sosial. Kedelapan, ada memiliki tujuan yang jelas. Kesembilan, relevan dengan kebutuhan. Yang terakhir ada dilakukan secara sistematis. Nah, yang pertama ada program belajar jarak jauh. Program belajar jarak jauh merupakan program pendidikan dan pembelajaran yang memanfaatkan media teknologi sebagai sumber pembelajaran. Sejak dunia mengalami pandemi, di Indonesia mengeluarkan edaran yang menyatakan bahwa kegiatan belajar mengajar dilakukan secara PJJ untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Kebijakan itu berlaku untuk tingkat TK sampai SMK, sehingga pada saat itu pemerintah mengeluarkan kurikulum darurat yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik, pendidik, dan sekolah pada saat itu. Selanjutnya ada manajemen berbasis sekolah atau MBS, yang merupakan suatu model manajemen yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dan mendorong dalam pengambilan keputusan secara partisipatif dari semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam penerapan MBS terdapat landasan yuridis antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan yang terakhir Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan. Yang selanjutnya ada pembelajaran kontekstual. Pembelajaran ini adalah sistem pembelajaran yang lebih menekankan pada guru yang memfasilitasi peserta didik dengan materi pembelajaran yang kemudian akan dikaitkan dengan kehidupan nyata, agar peserta didik mempunyai kemampuan untuk menghubungkan antara materi pembelajaran yang sudah didapat dengan kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan pembelajaran kontekstual memberikan kesadaran pada peserta didik bahwa apa yang dipelajari di dalam kelas akan berguna bagi kehidupannya nanti. Selanjutnya ada esensi inovasi, adalah suatu ide atau gagasan, praktik atau objek yang didasari dan diterima sebagai sesuatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok orang yang akan menghasilkan atau mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Ciri-ciri inovasi yaitu baru, khas, terencana, dan memiliki tujuan yang jelas. Selanjutnya, saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah proses di mana seseorang menciptakan atau melakukan dan berbagi informasi satu sama lain untuk mencapai suatu pemahaman bersama dengan menggunakan alat atau saluran komunikasi seperti saluran media massa yang berupa radio, TV, surat kabar, dan lain-lain, dan saluran antar pribadi yaitu dengan tatap muka atau daring. Selanjutnya ada faktor waktu. Waktu merupakan hal penting dalam proses inovasi, mulai dari adanya ide inovasi, penetapan keputusan, implementasi, dan konfirmasi atas keputusan inovasi yang dibuat. Yang selanjutnya yaitu sistem sosial. Sistem sosial merupakan bagian dari unit yang paling berhubungan satu sama lain dalam tatanan masyarakat dalam mencari tujuan yang diharapkan. Sistem sosial ini dipengaruhi oleh struktur sosial, norma sosial, peran pemimpin, dan agen perubahan. Yang selanjutnya yaitu memiliki tujuan yang jelas. Suatu inovasi pasti memiliki tujuan yang jelas yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang digunakan. Ilmu pengetahuan pasti menitik beratkan pada objek dan subjek dalam pengembangan. Jika tidak menentukan objek atau subjek yang jelas, maka inovasi tidak akan tepat sasaran.
Yang selanjutnya yaitu relevan dengan kebutuhan. Inovasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan zaman, karena dalam dunia ini terus mengalami perkembangan termasuk pendidikan. Inovasi memungkinkan pendidikan untuk menyesuaikan kurikulum dengan tren, menciptakan kegiatan belajar yang interaktif, melahirkan peserta didik yang kreatif, inovatif, dan berpikiran maju yang relevan dengan kebutuhan perkembangan zaman. Dan yang terakhir yaitu dilakukan secara sistematis. Inovasi dilakukan untuk mengejar ketertinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi dan mengusahakan terselenggaranya pendidikan sekolah dan luar sekolah bagi setiap warga negara. Maka dari itu, dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas yang berupa reformasi pendidikan sebagai jawaban atas permasalahan pendidikan, menyelesaikan permasalahan pendidikan dengan cara menyeluruh, dan yang terakhir melakukan pembaruan pendidikan. Itulah pemaparan singkat materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.